Baiklah semuanya, Spanyol dipimpin oleh kaum sosialis, hampir komunis, Dirty Sanchez. Siapa yang bilang ini? Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian, sejak kapan mengakui hak menjadi sesuatu yang radikal? Sejak kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol adalah negara yang ramah di atas segalanya. Dan inilah jalan yang kami pilih. Martabat, kebersamaan, dan keadilan. Jadi dia ingin menunjukkan empati kepada orang-orang yang bahkan tidak memiliki kata empati dalam kosakata mereka. Tapi dia menggelar karpet merah dan itulah yang terjadi. Ini adalah Ceuta, wilayah Spanyol di sebelah Maroko. Sekitar 70.000 orang, Maroko, orang Afrika Sub-Sahara, orang-orang dari seluruh dunia. Hanya Tuhan yang tahu dari mana. Mereka semua masuk ke Spanyol. Dan sejak saat itu, kami mengalami lonjakan kasus pemerkosaan, pelecehan seksual. Orang-orang takut untuk keluar. Dan bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lihat ini, lihat ini. Lihat ini. Aku tertawa karena seharusnya aku tertawa, kurasa. Lihat ini. Tapi ini benar-benar mencelakai diri sendiri. Ini akibat perbuatan sendiri. Lihat ini. Siapa yang menyangka? Apa yang bisa salah jika kamu menggelar karpet merah untuk orang-orang yang sama sekali tidak punya kesamaan denganmu, tahu? Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Tapi ini memang sedang terjadi. Jadi, sebagai tanggapan atas itu, orang-orang Spanyol berkata, "Tidak." Dan inilah Spanyol kemarin. Mereka benar-benar menghantam kebijakan perbatasan terbuka, Dirty Sanchez. Lihat itu. Ribuan demi ribuan orang Spanyol turun ke jalan di Ceuta, Spanyol kemarin, dan mereka menuntut deportasi massal. Kenapa ini terjadi di seluruh dunia barat? Kenapa ini terjadi? Mengapa ada jurang yang begitu besar antara kalangan politik dan rakyat? Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba menjadi begitu rasis? Dan bukan hanya beberapa ratus orang saja. Lihat ini, puluhan ribu orang. Aku masih punya lagi. Lihat ini. Lihat itu. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Mereka semua menuntut satu hal, deportasi mereka semua. Inilah yang terjadi, teman-teman. Inilah yang mereka takuti. Mereka takut rakyat bangkit. Maksudku, siapa yang akan melakukan ini pada negaranya sendiri? Maksudku, kau tahu, ini yang tidak bisa aku pahami. Seseorang benar-benar mengibarkan bendera Uni Eropa. Lihat itu. Oke, aku sedang membaca ini. Ratusan warga Ceuta kembali turun ke jalan dengan slogan menentang para penyerbu. Tapi ini tidak hanya terbatas pada protes. Lihat ini. Warga Ceuta pergi ke pantai tempat para migran ilegal tinggal untuk merebutnya kembali. Mereka meneriakkan, "Ini pantai kami." Memang benar ini pantai kami. Lihat itu. Kami sudah memperingatkan kalian. Kami sudah bilang ini akan terjadi. Ini akan terjadi di Inggris. Ini akan terjadi di Perancis dan Jerman, di mana AfD sekarang berada di angka 40% dalam jajak pendapat di Saxony. Lebih lanjut tentang itu nanti di video terpisah. Tapi lihat ini. Inilah yang kami maksud dengan kerusuhan sipil. Ini jelas merupakan kerusuhan sipil sekarang. Saya tidak akan menyebutnya perang saudara, tapi ini adalah kerusuhan sipil. Ini satu langkah sebelum perang saudara. Lihat ini. Orang-orang menyerbu pantai-pantai ini. Mereka menghancurkan tenda dan camp sementara mereka. Maksud saya, siapa yang ingin hal seperti ini terjadi di negaranya? Lihat itu. Ini adalah warga Spanyol biasa yang mengambil kembali kendali, mengirimkan pesan kepada Dirty Sanchez bahwa kebijakan perbatasan terbuka sosialis dan woke miliknya tidak akan berhasil. Namun begitu, polisi Spanyol telah melepaskan tembakan ke kerumunan di Ceuta malam ini. Mereka menembakkan peluru karet. Mereka menembak warga Spanyol, warga mereka sendiri, karena mereka mengatakan bahwa kami tidak ingin diserbu oleh para barbar ini. Lihat ini. Lihat itu. Teman-teman, ini akan terjadi. Ini akan terjadi di Inggris, ini akan terjadi di Prancis, ini akan terjadi di Jerman, dan ini akan terjadi di Australia. Ini akan terjadi di Australia. Sadarlah, lihat ini. Seorang penduduk Ceuta mengusir beberapa imigran ilegal dari propertinya yang telah merusak pintu gedung untuk menyelinap masuk. Keluar dari rumah saya.
Lihat itu, orang-orang ini sedang menjalani hidup mereka dengan damai. Apa? Pria ini bisa jadi kita. Pria ini bisa jadi kamu. Ke polisi. Ayo pergi. Karena dalam hal ini, karena di dunia yang beradab, ada undang-undang sewa-menyewa, aturan pengusiran, dan mereka menerapkan aturan sewa-menyewa dan pengusiran yang sama pada orang-orang ini yang benar-benar telah menyerbu kota, desa, dan negara mereka. Tapi seperti yang saya katakan, ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Nah, lihat ini. Di Barcelona, omong-omong, ini adalah Spanyol daratan. Di Barcelona, warga sipil menangkap seorang pencopet dan mereka menjelaskan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak mencuri. Tahu kan? Lalu mereka menyerahkannya kepada polisi. Lihat ini. Aku tidak bisa. Lalu dia memukulnya beberapa kali. Ya, Lihat dia. Samantha. Dia memang bikin ulah. Orang-orang sudah muak. Orang-orang sudah muak. Maaf, saya tidak bisa menunjukkan kekerasan apapun. Saya tidak mau mendapat masalah. Orang ini sebenarnya berbicara dalam bahasa Urdu. Dia berbicara dalam bahasa Punjabi. Dia orang Pakistan. Orang yang merekamnya, dia mengatakan, bahkan dia juga berbicara menentang orang ini. Dia bilang bahwa orang-orang ini, mereka mencuri lalu berpura-pura tidak bersalah. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya bernapas. Saya tidak tahu apakah pria Punjabi yang berbicara dalam bahasa Punjabi ini adalah migran legal atau ilegal, tapi dia juga sebenarnya khawatir tentang hal itu. Dia seperti bilang, orang-orang ini, dia sebenarnya berbicara menentang hal ini. Dia berbicara di pihak penduduk lokal. Itu tadi. Oh tidak, itu yang lain lagi. Lihat polisi ini, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membebaskan mereka, mereka akan membebaskan mereka. Lihat ini Ceuta, kembali ke Ceuta. Katanya ketika mereka tertangkap, mereka jadi jinak seperti domba. Menjijikkan. Dia itu apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku orang miskin. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun itu berarti aku akan menghancurkan hidupmu. Bawa aku ke Pedro Sanchez. Dia bilang, kalian semua diterima di sini. Dia bilang, kami diterima di sini. Kenapa kalian memukuli aku? Aku pikir aku bisa saja masuk, memperkosa wanita kalian, mencuri dari nenek kalian. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolong. Ya, alter bueno. Lihat yang satu ini. Mereka menangkap orang lain yang sedang mencuri. Ini adalah penangkapan oleh warga sipil. Untuk kedepannya, satu hal, mobil akan saya pikir. Kita bisa mencuri. Benar, menjarah, merampok. Maksudmu, aku tidak bisa melakukan itu. Ajakan dia, Kara. Kenapa kamu memukuli aku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, begitulah teman-teman. Inilah wajah kerusuhan sipil yang disebabkan oleh elit politik Spanyol. Dan akan menjadi kebohongan jika aku bilang ini hanya terjadi di Spanyol. Ya, ini terjadi di Spanyol dalam skala paling besar, pada tingkat yang paling ekstrim. Tapi ini juga terjadi di Inggris. Ayolah, ini terjadi di Prancis, Jerman, dan Yunani. Yunani bahkan justru berbalik arah. Yunani baru saja melarang LSM itu, LSM yang menyambut para pengungsi itu. Yunani baru saja melarang mereka. Yunani telah mengatakan bahwa akan ada hukuman pidana jika ada LSM yang mendukung para migran ilegal ini. Lihat, sejujurnya, saya tidak tahu kenapa ini begitu sulit. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit untuk menghentikan arus para migran ilegal ini jika ada kemauan politik.